Hai guys, halo semuanya, welcome back to weekly video. Senin kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kita yang baru, Archandra Tahar, baru dicabut dari posisinya karena isu duit kewarganegaraan. Di video ini aku nggak mau ngebahas ini bener atau enggak, tapi lebih ke apa sih sebenarnya untung dan ruginya seseorang punya duit warga negara. Kita mulai dari untungnya dulu. Yang pertama, itu bisa travel di antara dua negara ini tanpa perlu visa, tanpa ada maksimum batas tinggal. Misalnya, dari Indo ke Singapura, kita emang nggak perlu visa, tapi maksimum batas tinggal kita 30 hari. Nah, sedangkan kalau dia punya duit warga negara, suka-suka aja mau travel kapan, mau berapa lama tinggal juga terserah dia. Yang kedua, kalau punya dua paspor, terus paspor yang satu lebih kuat, misalnya paspor Amerika atau paspor Aussie itu mau traveling gampang. Kayak kalau pakai paspor Aussie ini, kita mau ke Amerika, kita mau ke Eropa, nggak perlu visa. Dibandingin kalau pakai paspor Indo, apa-apa perlu visa, jadi semua mesti planning. Sedangkan kalau nggak butuh visa, tiket murah, langsung beli, jadi travelingnya gampang. Yang ketiga, bisa punya properti di kedua negara tersebut. Karena ada beberapa negara, termasuk Indonesia, yang properti atau tanah cuma bisa dibeli sama orang yang punya warga negara. Yang keempat, secara teori, seseorang yang punya duit warga negara dilindungi oleh dua negara tersebut. Jadi dia punya asuransi kesehatan, jaminan keamanan, dan lain-lain yang dilindungi oleh dua pemerintah tersebut. Gak selamanya duit warga negara itu untung. Ada ruginya juga. Yang pertama, misalnya orang duit warga negara Indonesia dan Amerika. Di Amerika tuh ada hukum yang orang kena pajak dimanapun. Jadi misalnya orang yang punya duit warga negara Indo sama US ini tinggal di Indonesia dan dia kerja di Indonesia, dia udah kena pajak di Indo, dia kena pajak juga di Amerika. Jadi dia kena double pajak gitu. Yang kedua, biasanya sesuai aturan, dia nggak bisa masuk ke dunia politik, militer, atau pemerintahan. Ya, mirip-mirip lah sama kasusnya si menteri ini. Contohnya, Amerika lagi, dia punya aturan kalau seseorang mengambil posisi pemerintahan di negara lain, warga negara Amerikanya ini langsung dicabut. Nah, ini bakal jadi masalah kalau duit warga negaranya dengan negara yang wajib militer. Misalnya kayak Korea Selatan atau Singapura. Misalnya orang warga negara Singapura dan Amerika. Dia wajib militer di Singapura, jadi dia harus mencabut warga negara Amerikanya. Kenapa sih orang masih mau milih warga negara Indonesia? Biasanya alasan yang pertama adalah properti. Karena warga negara asing tuh kalau di Indonesia nggak boleh memiliki properti. Mereka cuma memiliki hak pakai, bukan hak milik. Jadi warga negara asing kalau di Indonesia itu misalnya punya rumah, itu sebenarnya adalah hak pakai yang panjangnya 30 tahun, terus bisa diperpanjang 20 tahun kalau nggak salah. Dan setelah itu harus dibalikin lagi ke pemerintah atau siapapun lah dia memakai tanah tersebut. Oke guys, sekian buat weekly video kali ini. Ternyata punya duit warga negara itu nggak selamanya untung, pasti ada ruginya juga. Kalau buat aku sendiri sih, kedepannya aku lebih mendukung Indonesia bisa memperbolehkan orang-orangnya punya duit warga negara. Toh, nggak rugi-rugi amat kan buat Indonesia. Anyway, kalau ada pertanyaan atau komen, langsung komen di bawah. Kalau suka jangan lupa like, terakhir jangan lupa subscribe.